Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanisha Fatona, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dengan NIM 23212269. Hai semuanya, selamat datang di video pembahasan kali ini dalam memenuhi ulangan akhir semester 4 di mata kuliah kajian kitab hadis yang diampu oleh Bapak Sofyan Effendi. Di video kali ini, saya akan membahas dua kitab keren dan luar biasa penting dalam dunia ilmu hadis, yaitu Syarah Sahih Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Syarah Sahih Muslim karya Imam An-Nawawi. Kedua kitab ini bukan cuma tebal dan penuh ilmu, tapi juga punya sejarah dan metode penulisan yang sangat menarik buat kita pelajari. Jadi tonton sampai akhir ya, biar paham dan makin cinta dengan ilmu hadis. Let's go! Nama dan nasab Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar. Dikenal dengan sebutan Ibnu Hajar Al-Asqalani karena keluarganya berasal dari Asqalan, Palestina. Ia lahir pada 773 Hijriah atau 1372 Masehi di Mesir dan wafat pada tahun 852 Hijriah atau 1449 Masehi. Kepribadian dan madhabnya, ia dikenal sebagai pribadi yang zuhud, rendah hati, tekun belajar, dan berakhlak mulia. Dalam bidang fikih, ia mengikuti madhab Syafi'i. Kemudian rihlah ilmiahnya, guru dan murid Ibnu Hajar menuntut ilmu sejak kecil. Ia belajar di Kairo, lalu melakukan rihlah ke berbagai kota seperti Hijaz, Syam, dan Yaman. Di antara gurunya adalah Al-Bulqini, Ibnu Al-Mulaqin, Az-Zarkashi, dan lainnya. Murid-murid yang terkenalnya antara lain Asy-Syakhawi, As-Suyuti, dan lainnya. Kemudian karya-karya Fathul Bari atau Syarah Sahih Al-Bukhari, Tahdzib, Lisan Al-Mizan Bulughul Maram, Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Kemudian penilaian para ulama menganggap Ibnu Hajar sebagai hafiz hadis terbesar pada masanya. Imam As-Sakhawi menyebutnya sebagai Amirul Mukminin dalam hadis, dan banyak karya beliau dijadikan rujukan pokok dalam ilmu hadis dan sejarah para perawi. Sedangkan nama dan nasab Imam An-Nawawi, nama lengkapnya adalah Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hazm. Dikenal dengan sebutan An-Nawawi karena berasal dari kota Nawa, dekat Damaskus. Ia lahir pada tahun 631 Hijriah atau 1233 Masehi, dan wafat pada tahun 676 Hijriah atau 1277 Masehi. Kepribadian dan madhab beliau terkenal sebagai ulama zuhud, waro, sangat rajin belajar, dan hidup sederhana. Ia adalah pengikut madhab Syafi'i yang fanatik dalam ilmu, namun tetap terbuka dalam adab dan toleransi. Rihlah ilmiahnya, guru dan murid An-Nawawi pindah ke Damaskus pada usia 19 tahun untuk belajar di Madrasah Rawahiyah. Ia belajar kepada banyak ulama seperti Ishaq bin Ahmad Al-Maghribi, Abdurrahman Al-Anbari, Ibnu Al-Malatin, dan lainnya. Meskipun tidak banyak murid terkenal, karyanya menjadi sumber belajar utama sepanjang zaman. Kemudian karya-karyanya ada Riyadhus Shalihin, Arba'in An-Nawawiyah, Syarah Sahih Muslim, Al-Majmu', Syarah Al-Muhadzab, Minhaj At-Talibin. Kemudian penilaian para ulama sangat menghormati Imam An-Nawawi karena keilmuan dan keikhlasannya. Ibnu Katsir menyebutnya sebagai Syekhul Islam yang zuhud dan alim. Karya-karyanya masih dijadikan bahan ajar utama di dunia Islam, khususnya dalam fikih dan hadis. Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pada tahun 852 Hijriah. Latar belakang penyusunan dan penamaan kitab Imam Bukhari telah menyusun kitab hadis Sahih Bukhari yang dianggap paling sahih setelah Al-Quran. Namun karena tingkat kedalaman ilmu dan kompleksitas bab pada kitab ini, para ulama merasa perlu adanya syarah atau penjelasan di dalamnya. Ibnu Hajar menyusun Fathul Bari atas dorongan ilmiah dan sosial, sebab belum ada syarah yang sempurna saat itu. Nama Fathul Bari yang berarti pembukaan dari Allah yang Maha Pencipta, sebagai bentuk doa agar Allah membukakan pintu ilmu dan pemahaman. Penyusunan kitab ini memakan waktu sekitar 25 tahun, diselesaikan pada tahun 842 Hijriah dan dibacakan di hadapan para ulama serta disertai ijazah. Kemudian isi kitab ini menjelaskan semua hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Pembahasan yang mencakup di dalamnya syarah matan hadis, analisis sanad dan biografi perawi, kajian fikih, usul fikih dan tafsir hadis, perbandingan madhab bahasa dan gharibul hadis, tanggapan terhadap kritik dan takhrij hadis. Kemudian sistematika kitab disusun mengikuti sistematika asli Sahih Bukhari, dari kitab Al-Wahyi hingga kitab At-Tauhid. Setiap bab dibuka dengan judul bab, kemudian hadis-hadis, lalu penjelasan detail mengenai konteks, makna, dan penjelasan dari hadis tersebut. Kemudian metode penulisan dan kualitas hadis menggunakan metode analisis sanad, tafsir lafaz, dan fikih perbandingan. Ibnu Hajar sangat cermat dalam menilai kualitas sanad, termasuk penjelasan jarh wa ta'dil, kritik terhadap rawi. Hadis-hadis yang dijelaskan sudah diseleksi oleh Imam Al-Bukhari dengan standar tinggi atau syarat Sahih Bukhari. Ibnu Hajar menambahkan informasi dari ulama sebelumnya seperti Al-Kirmani, Ibnu Battal Al-Ayini, dan menyanggah beberapa pendapat dengan dalil kuat. Kemudian penilaian para ulama kitab ini disebut sebagai syarat terbaik untuk Sahih Bukhari oleh mayoritas ulama. Asy-Syakhawi berkata, Fathul Bari adalah syarah terbaik yang pernah ada. Al-Khattani berkata, Fathul Bari membuka tabir makna hadis-hadis Bukhari.
Sampai saat ini kitab ini dijadikan rujukan utama dalam studi hadis, fikih, bahkan tafsir hadis di pesantren dan perguruan tinggi Islam seluruh dunia. Selanjutnya kitab Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi tahun 631 sampai 676 Hijriah. Latar belakang penyusunan dan penamaan kitab Sahih Muslim juga merupakan kitab hadis sahih yang sangat penting dan termasuk dua kutub utama dalam hadis, Al-Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi melihat perlunya penjelasan mendalam terhadap Sahih Muslim, terutama dalam aspek bahasa, fikih, dan pemahaman ilmiah. Kitab ini diberi nama Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim bin Al-Hajjaj, bermakna jalan petunjuk dalam syarah Sahih Muslim. Kemudian isi kitabnya mencakup seluruh hadis dalam Sahih Muslim. Pembahasan terdiri dari syarah lafadz hadis, makna bahasa, kandungan hukum, fikih, dan adab. Perbandingan pendapat ulama, tanggapan terhadap hadis-hadis yang tampak bertentangan, tidak terlalu fokus pada takhrij sanad, seperti Ibnu Hajar, namun lebih kepada isi dari hadis. Kemudian sistematika kitabnya mengikuti sistematika asli dari Sahih Muslim, dimulai dari kitab Al-Iman, kitab Thaharah, hingga kitab Wasiyah, jihad, dan tafsir. Setiap hadis disyarah sesuai dengan urutan Imam Muslim, lalu dijelaskan makna lafaz, hukum-hukum yang terkandung, serta pendapat fuqaha. Metode penulisan dan kualitas hadis, metode An-Nawawi sangat tertib dan ilmiah, berfokus pada penafsiran hadis, perbandingan fikih, konteks sosial keagamaan, tidak terlalu rinci dalam sanad, tetapi tetap menyebut keabsahan perawi bila diperlukan. Hadis dalam Sahih Muslim memiliki kualitas sangat tinggi. Meskipun struktur penyusunan sanad Muslim berbeda dari Sahih Bukhari, kitab ini cocok bagi pelajar dan ulama fikih karena penjelasan hukumnya mendalam. Penilaian para ulama, Ibnu Khaldun mengatakan syarah An-Nawawi adalah tolak ukur memahami Sahih Muslim. Az-Zarkashi mengatakan penjelasan Imam An-Nawawi penuh keilmuan dan kedalaman fikih. Sedangkan Imam As-Suyuti dan banyak ulama mazhab Syafi'i menjadikan syarah ini sebagai kitab rujukan utama. Sampai kini masih menjadi buku pokok pembelajaran hadis Muslim di banyak universitas Islam dan pesantren. Nah, itu dia pembahasannya tentang dua kitab syarah hadis yang luar biasa, yaitu syarah Sahih Bukhari dan syarah Sahih Muslim An-Nawawi. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat serta menambah pemahaman kita semua terhadap ilmu hadis, khususnya dalam memahami karya-karya besar para ulama. Jikalau ada pertanyaan atau kamu tertarik bahas lebih dalam lagi, boleh banget diskusi bareng atau cari referensi tambahan. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat dan jadi amal jariah buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.